Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas C25E dengan NIM 2504075510065. Yang pertama itu pengertian panorama. Panorama adalah gambar pemandangan yang memberikan gambaran secara umum atau meluas dari suatu wilayah. Dalam konteks pramuka, panorama adalah sketsa atau gambar pemandangan sederhana yang dibuat dari sudut pandang tertentu untuk menggambarkan situasi suatu daerah pada waktu tertentu. Yang kedua, fungsi panorama. Yang pertama itu melukis situasi dan kondisi suatu tempat, berguna untuk menggambarkan kondisi di suatu lokasi pada waktu tertentu. Yang kedua, melihat perubahan kondisi lingkungan, memungkinkan pembuatnya untuk melihat perubahan apa saja terjadi di suatu daerah ketika kembali lagi ke tempat tersebut di lain waktu. Yang ketiga, melatih kejelian dan observasi. Proses pembuatannya melatih pengamat untuk lebih jeli dan detail dalam melihat lingkungan sekitar. Yang keempat, dokumentasi perjalanan, menjadi bagian dari laporan perjalanan atau pendataan suatu wilayah. Nomor 3 itu cara menggunakan panorama. Menggunakan panorama dalam konteks pramuka berarti membuat sketsa tersebut. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan titik pandang. Pilih posisi yang baik untuk melihat dan menggambarkan pemandangan secara luas. Yang kedua, gunakan masker atau bingkai. Gunakan sebuah bingkai, karton atau sejenisnya untuk membatasi pandangan agar gambar tidak terlalu lebar dan terfokus. Yang ketiga, gambarkan objek. Mulailah menggambar di objek-objek utama yang terlihat seperti gunung, pohon, atau bangunan dengan tetap memperhatikan skala dan proporsi. Yang keempat, arsir gambar. Gunakan teknik arsir untuk menunjukkan kedalaman atau detail tertentu pada objek. Yang kelima, tambahkan informasi. Lengkapi gambar dengan keterangan penting seperti nama lokasi, waktu, arah, mata angin menggunakan kompas. Adapun cara menggambar panorama. Untuk menggambar panorama dalam pramuka, adapun langkah-langkahnya. Yang pertama, persiapkan alat, siapkan kertas, pensil, penggaris, dan kompas. Dan kedua, tentukan lebar sketsa. Gunakan masker untuk menentukan seberapa luas area yang digambar. Yang ketiga, buat garis dasar. Buat garis horizontal yang mewakili cakrawala atau garis mata pengamat. Yang keempat, tentukan skala. Sesuaikan skala objek yang akan digambar, misalnya objek yang dekat digambar lebih besar. Yang kelima, letakkan kompas. Gunakan kompas untuk menentukan arah mata angin dan catat derajat azimut dari objek-objek penting. Dan keenam, gambar objek utama. Buat sketsa objek-objek penting secara sederhana dan sesuai posisinya. Dan ketujuh, arsir dan detailkan. Tambahkan arsiran atau untuk memberikan kesan kedalaman dan detail pada gambar. Yang selanjutnya, berikan keterangan. Tuliskan informasi pendukung pada gambar seperti lokasi, waktu, cuaca, dan derajat kompas. Yang kelima, pengertian kompas.
Kompas adalah alat navigasi yang digunakan untuk menentukan arah mata angin, terutama utara, selatan, timur, dan barat. Kompas bekerja dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Alat ini sangat penting dalam kegiatan navigasi di alam bebas, termasuk dalam pramuka. Nomor 6. Fungsi kompas. Beberapa fungsi kompas. Yang pertama, menentukan arah mata angin. Fungsi utamanya adalah menunjukkan utara magnetis yang terjadi acuan untuk menentukan arah mata angin lainnya. Yang kedua, navigasi. Membantu navigasi di lapangan saat sedang berpetualang atau mendaki agar tidak tersesat. Yang ketiga, membantu pembacaan peta. Digunakan bersama peta untuk orientasi dan penentuan posisi. Yang keempat, menentukan arah kiblat. Digunakan juga untuk menentukan arah salat bagi umat muslim. Dan ketujuh itu bagian-bagian kompas. Meskipun terdapat beberapa jenis kompas, adapun bagian-bagian umum dari kompas yang sering digunakan dalam kegiatan pramuka. Yang pertama itu jarum magnet. Bagian yang paling penting selalu menunjukkan ke arah utara, magnetis. Yang kedua, skala derajat di lingkaran dengan angka 360 derajat untuk mengukur sudut. Yang ketiga, lensa bidik untuk mengamati objek sasaran. Dan keempat, garis bidik berfungsi sebagai garis lurus untuk membidik objek. Yang kelima, visir, kawat kecil di bagian atas lensa bidik yang membantu meluruskan bidikan. Dan keenam, tutup kompas, bagian pelindung kompas yang bisa digunakan dan ditutup. Yang selanjutnya, cincin pengait untuk menggunakan kompas. Nomor 8, cara menggunakan kompas. Adapun penggunaan kompas: pegang kompas dengan datar, posisikan kompas secara mendatar agar jarum magnet dapat bergerak bebas. Yang kedua, arahkan kompas. Putar badan kompas hingga arah yang dituju sejajar dengan garis bidik. Yang ketiga, sesuaikan jarum. Putar ring kompas hingga jarum utara berada di dalam panah orientasi. Yang keempat, baca derajat. Lihat angka di dial kompas yang menunjukkan derajat arah yang dituju. Yang kelima, bidikan. Bidiklah objek secara melalui lensa bidik, lalu baca sudut sasaran pada skala kompas. Dan kesembilan, azimut dan back azimut. Azimut adalah arah atau sudut horizontal yang diukur searah jarum jam dari arah utara. Azimut dibagi menjadi 360 derajat, di mana utara adalah 0 derajat atau 360 derajat, timur 90 derajat, selatan 180 derajat, dan barat 270 derajat. Back azimus, kembalikan dari azimut, yaitu arah berlawanan dengan arah azimut awal. Back azimut digunakan untuk kembali ke titik awal. Adapun rumus back azimut: jika azimut kurang dari 180 derajat, tambahkan 180 derajat. Jika azimut lebih dari atau sama dengan 180 derajat, kurangi 180 derajat. Contoh, jika azimut dari titik A ke B adalah 50 derajat, maka back azimut dari B ke A adalah 50 azimut tambah 180 derajat, sama dengan 230 derajat. Jika azimut 250 derajat, back azimut adalah 250 derajat kurang 180 derajat, sama dengan 70 derajat. Sekian dari saya. Assalamualaikum.